Banyak sekali kalau orang marah, maka pencernaannya menjadi lambat. Sebenarnya 90% itu penyakit psikosomatis loh Kak. Tetapi proses penyembuhan itu tergantung kedamaian batin loh Kak. Sehingga bertasawuf itu baik untuk mengobati psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Yeah. Saya Ami, dalam kesempatan kali ini hadir menemani teman-teman dalam sesi ngobati ngaji pengobatan tradisional. Oke. Yeah. Dalam episode kemarin, episode sebelumnya kita telah membahas fenomena di mana ada nih orang yang udah puasa terus menghindari makanan-makanan yang mungkin dapat mempengaruhi kadar gula darah, lonjakan kadar gula darah, tetapi ternyata kadar gula darahnya itu tidak turun. Ternyata penyebab lainnya itu karena stres. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk mengelola stres agar stres itu tidak mengganggu fisik kita maupun psikis kita. Nah, pada pembahasan kali ini langsung saja kita mulai ya. Jadi kita akan membahas tentang hubungan antara stres itu bagaimana, terus psikosomatis dan juga tasawuf. Psikosomatis itu apa, yaitu yang nanti akan kita bahas di sini ya. Oke, langsung aja kita tanyakan kepada Bapak Mustamir. Jadi untuk hubungan antara stres lalu psikosomatis dan tasawuf itu seperti apa, Pak? Iya, jadi gini ya, kita bahas dulu mungkin istilah yang populer tapi banyak yang belum memahami secara lebih detail, itu psikosomatis ya. Jadi psikosomatis itu dari dua kata Kak Ami ya. Satu psiko sering dimaknani jiwa. Atau sering dimaknani pikiran dan perasaan. Itu psiko. Soma itu sel. Soma itu maksudnya sel-sel tubuh. Maksudnya adalah psikosomatis adalah pengaruh dari psikis, dari pikiran dan perasaan, mempengaruhi somatis kita, mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi sel-sel di dalam tubuh kita. Karena sebenarnya nanti kalau di podcast ngobati selanjutnya kita bisa membahas itu dengan lebih detail. Misalnya pikiran dan perasaan atau psikis itu juga sampai mempengaruhi ke level molekuler loh, sampai ke level gen loh. Bisa mengubah gen. Pikiran kita itu bisa membuat gen negatif jadi on, gen positif jadi off. Jadi di dalam tubuh kita itu kan banyak sekali gen, itu jumlahnya walau itu dicatat jadi buku itu bisa setebalnya bisa serumah. Banyak sekali gen-gen di dalam tubuh kita, dan itu dipengaruhi oleh pikiran kita, oleh perasaan kita. Nah, sehingga hukumnya jadi dua Kak Ami. Ketika pikiran positif, perasaan positif, sel jadi positif. Kalau pikiran dan perasaan negatif, sel jadi negatif. Nah, penyakit psikosomatis adalah penyakit yang diakibatkan oleh negatifnya pikiran dan perasaan itu. Jadi kalau pikiran dan perasaan negatif, maka ya jadi negatif tubuh kita. Nah, itu hukumnya. Jadi hukumnya begitu. Dan orang sering nanya ke saya, kan yang terkenal penyakit psikosomatis kan GERD ya. Nah, GERD ya, gastroesophageal reflux disease syndrome ya. Nah, itu GERD yang terkenal, tapi sebenarnya 90% itu penyakit psikosomatis loh Kak. Penyakit itu psikosomatis. Contohnya yang Kak Ami kena peso, berdarah ya. Ini kan sepertinya penyakit hanya soal fisik ya, kan kena peso. Tetapi proses penyembuhan itu tergantung kedamaian batin loh Kak. Kalau orang stres, misalnya kena peso, marah dia. Contoh, dia marah kepada siapa yang naruh peso di sini? Marah dia. Terus dia menyalahkan keadaan. Maka proses penyembuhannya jadi lambat Kak. Karena saat orang stres, kekebalan tubuhnya turun. Orang marah itu loh. Kekebalan tubuhnya turun, nanti trombosit, leukosit yang seharusnya berperan di dalam proses penyembuhan jadi nggak berfungsi. Ada lagi misalnya kalau dirunut-runut itu banyak sekali. Kalau orang marah, maka pencernaannya menjadi lambat. Akhirnya nanti vitamin K itu kan nanti berfungsi juga untuk proses penyembuhan.
dalam tubuh kita, ya nanti lambat juga proses penyembuhannya. Tapi kalau dia kena peso lalu dia damai, ya sudah, memang tangan ini naik kena peso ya berdarah ngene iki. Ya kan sudah hukum kan? Iya. Kecuali yang sakti yang sakti mandraguna, oh kena peso enggak masalah gitu. Nah, tapi ini hukum, ya sudah diterima aja, ya kena peso berdarah. Nah, ketika begitu kan hatinya damai kan, menerima itu. Iya. Nanti kekebalan tubuhnya meningkat, penyembuhannya lebih cepat. Ya, jadi kalau untuk bagaimana agar kita walaupun mungkin ada stresor dari luar itu tidak berubah menjadi stres ataupun tidak kita pandang sebagai suatu hal yang negatif sehingga dapat memperburuk keadaan kita, itu caranya bagaimana? Iya, itu caranya menerima. Oh ya, gitu. Jadi ini Kak, pintu gerbang penyelesaian masalah itu menerima. Qanaah kalau orang tasawuf nyebutnya. Nah, ini kita sekalian hubungkan dengan tasawuf ya. Iya. Disinilah tasawuf itu, nah di tasawuf itu ada istilah sufi healing. Sufi healing atau penyembuhan cara sufi. Inilah ilmunya itu. Di bagaimana penjelasan nalar ilmiahnya sehingga tasawuf itu bisa ngobati. Bukan nanti tasawuf itu orang ahli sufi itu nanti dia bisa sakti, terus kalau berdoa nanti ada energi kayak di sinetron gitu. Bukan yang gitu. Coba kita bahas secara secara lebih logis sehingga kalau kita bisa menerima secara logika, pikiran kita jadi tenang. Jadi kalau orang logis kan pikirannya oh iya kan tenang ya Kak ya. Nah, kalau oh iya kan perasaan ikut tenang. Otomatis gitu. Iya, betul itu tenang. Contoh, ada orang misalnya datang ke klinik kita ya, lalu tensinya naik. Terus dia tanya, Ustadz, kayak tadilah yang diceritain kami, saya itu nggak makan apa-apa kok tensi saya naik ya. Terus saya tanya nih, lah ibu tadi malam sakit sare mboten Ustadz, saya itu gak kepikiran sesuatu. Lah jenengan kalau mboten nggak tidur nyenyak memang tensi bisa naik. Nah kan logis ya. Terus pasiennya bilang, oh ngaten, oh gitu, kan tenang ya Kak ya. Nah, karena logika. Maka belajarlah logis saja. Tidak harus kita itu belajar hal yang bersifat klinik, yang nanti, wah ini ya nyuwun sewu ya, ini saya nggak mau nyalain, saya nggak punya ilmunya kayak gitu. Tapi misalnya begini, saya tak kasih contoh aja. Ada orang datang sakit, lalu ada ya istilahnya mungkin paranormal, lalu dia bilang ini di rumahmu ada api, jinnya banyak gini-gini. Itu kira-kira menenangkan apa enggak kalau dibilangin kayak gitu? Makin takut ini, makin jangan-jangan gini, jangan-jangan ini nanti mau mandi aja takut, malam-malam mau sholat tahajud takut kan. Jadi kita nanti akan belajar itu di podcast Ngobati itu Kak. Jadi stres itu memang ada dua seperti tadi Kak Ami ya yang sampaikan. Memang stres itu bisa baik, namanya eustress. Nah ada yang buruk namanya distress. Eustress itu misalnya gini, Kak Ami ini mau ujian nih, ya mau ujian, kan stres kan, wah besok mau ketemu nih sama dosen nih, belajar kan, belajar itu bagus stres kayak gitu, kan membuat kita jadi belajar. Kalau stresnya hanya beberapa saat. Tapi kalau stresnya berminggu-minggu, ujiannya 2 bulan lagi, stresnya hari ini ya itu nanti jadi buruk. Jadi namanya distress. Nah tadi saya mau lagi tentang psikosomatis tadi kan. Jadi penyakit psikosomatis itu bukan hanya GERD. Bahkan luka kena peso itu psikosomatis juga. Apalagi diabetes, apalagi hipertensi, apalagi kanker. Itu semua psikosomatis itu. Jadi psikosomatis tidak hanya hal-hal yang terkait dengan GERD itu tadi. Jadi semua problem psikosomatis, sehingga bertasawuf itu baik untuk mengobati psikosomatis itu. Bertasawuf ya, bukan guru yang menyembuhkan loh ya. Ya kan kadang-kadang orang itu gini, berobat ketemu seorang guru atau praktisi tasawuf, lalu dia merasa nanti yang mengobati praktisi tasawuf itu enggak pas. Saya selalu bilang begini, obatilah, mintalah berobat kepada Allah melalui dirimu sendiri. Ya ulangi ya, biar nggak keliru ini. Mintalah obat kepada Allah, kepada As-Syafi, kepada Sang Pengobat. Tetapi melalui dirimu sendiri. Melalui diri sendiri itu apa? Ya kita boleh datang ke kiai, tentu sangat baik. Tetapi yang penting itu kan bukan nyuwun sewu, bukan air putihnya yang diminum. Bukan doa dari Pak Kiainya yang paling penting, ya penting juga, tapi bukan yang paling penting. Karena yang paling penting itu kita.
diri kita. Makanya selalu Rabbana dzulamna anfusana kan begitu. Jadi kezoliman itu sebenarnya diri kita sendiri yang zolim. Nah sehingga kalau kita ingin bahwa dalam proses terapeutik itu menjadi lebih indah di dalam prosesnya, minta obatlah kepada Allah melalui diri kita sendiri. Datang ke klinik, datang ke tempat kita gitu ya. Mungkin Kak Amin nerapi pasien dengan kondisi seperti ini ya tentu itu secara syariat membantu. Tetapi hakikatnya gak kuwi. Hakikatnya adalah diri kita sendiri. Nah, jadi menerima tadi kami ya. Jadi cara menerima cara mengobati penyakit psikosomatis itu pertama menerima dulu. Karena kalau kamu nggak menerima, dia nggak mau. Ya, istilahnya gini. Kalau saya ingin nasihati anak saya, kan saya harus rukun sama anak saya dulu kan Kak? Yeah. Kalau saya berantem sama anak saya, gimana nasihatinya? Wong dia itu nanti lari terus. Wong deket sama saya aja nggak mau. Lalu bagaimana mungkin saya ingin menasihati anak saya? Jadi kalau kita ingin istilahnya apa yang ada di dalam tubuh kita itu seiring sejalan dengan kebaikan yang kita harapkan. Ya mau nggak mau harus rukun dulu. Ya nerima kan, harus menerima dulu. Kami kalau diterima apa adanya seneng nggak Kak? Senang ya. Misalnya kalau Kak Ami punya sahabat, lalu Kak Ami sahabat Kak Ami menerima Kak Ami apa adanya, menerima kecemberutan Kak Ami, menerima kemarahan, menerima kebaikan. Pokoknya baik buruk negatif positif diterima. Kan jadinya indah kayak lampu ini loh Kak. Kalau diterima negatif positif ya hidup dia. Tapi kalau negatif positif nggak diterima konsleting ya. Ya konslet. Jadi diterima itu paling mendasar ya. Pintu gerbangnya diterima apa adanya. Memang awak kuwi ya onone ya ngono iki. Jadi tubuh kita itu ya kadang-kadang loro, kadang-kadang sehat. Itu diterima. Kalau makan salah lalu jadi sakit, ya itu hukum. Diterima saja, tidak perlu ditolak. Ya gitu. Jadi hubungannya tasawuf dalam psikosomatis itu jadi sebagai sebuah solusi juga gitu nih dokter? Ya saya kira solusi paling penting ya. Solusi paling penting sebelum merambah ke solusi fisik. Jadi gini loh, orang sakit secara fisik bisa berobat secara tradisional. Oh dipijat akupresur, oh di akupunktur, oh dibekam atau hijamah, oh digurah, oh neng dokter, oh ke spesialis itu kan secara fisik. Nah fisik ini penting tetapi bukan yang pertama. Dan bukan yang paling penting. Yang paling penting secara ruhaniyah dulu. Dari dalam dirinya sendiri. Dari dalam diri kita sendiri dulu, terima dulu apa adanya. Lalu kalau timbul rasa ingin istighfar ya istighfar. Kalau kita merasa bahwa oh tadi saya gara-gara makan makan jeroan lalu asam urat saya naik, lalu kita mengakui ya saya salah ya Allah. Lalu kita istighfar, minta maaf kepada lambungnya, minta maaf kepada tubuh yang sakit. Tubuh yang misalnya kalau asam urat kan kakinya bisa bengkak misalnya, lalu dilus-lus itu kakinya, minta maaf pada kaki. Jadi itu dulu, diterima dulu, baru nanti pengobatan itu ngikutin. Mau ke dokter minum obat kimiawi ya silahkan, mau secara tradisional misalnya kalau asam urat bisa pakai kecibeling, kumis kucing, akar alang-alang gitu ya boleh nggak apa-apa. Tetapi itu baru setelah secara ruhaniyah kita menerima. Jadi langkah awalnya itu diterima dulu, baru nanti mungkin pengobatan. Nah, kalau secara fisik ya tergantung persepsi, tergantung pengalaman lah. Ya kalau misalnya orang-orang di desa, mungkin mereka punya pengalaman, oh dipijet ke. Mungkin kalau orang kota kan nggak punya pengalaman pijet ya, loro ya nang dokter ya silahkan nggak apa-apa. Uang itu asal nggak haram aja lah. Asal pilihannya kan bukan sesuatu yang haram aja. Misalnya orang desa, kalau lambung kayak itu mau lawak ya bener ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau orang kota ke dokter ke spesialis penyakit dalam ya boleh juga nggak apa-apa, itu tergantung ini. Tetapi kuncinya tetap di pertama tadi kan penerimaan, karena sebenarnya saat kami menerima kami sendiri sebenarnya kami sedang menerima Allah. Saat seseorang meridhoi apa yang dikehendaki Allah maka Allah meridhoinya. Nah itulah yang paling penting, itulah pintu masuknya. Maka saya sebut tasawuf itu pintu gerbang pengobatan. Nah, pintu gerbangnya ke situ.
Berkaitannya dengan kemarin dokter, kan kemarin juga udah membahas tentang yang mungkin kalau ngurangin stres itu secara fisiknya bisa diterapi di 3 jari nggak sih? Iya, 3 jari ya. Nah itu kalau diintegrasikan dengan pengobatan tasawuf bisa? Ya Kalau sangat bisa, iya. sangat bisa. Kan titik itu bisa di sini ya. Namanya PC6, perikardium 6. Ini saya harap nanti kalau ada fotonya gitu bagus ya. Foto di ini, di videonya ya. Atau di sini di CV17 namanya. Jadi ini antara puting susu di sini, nah di sini nih, di tengah-tengah ini. Nah, sambil akan sangat ini paling ya apa yang ideal ya, sambil menghayati nafas. Jadi kalau mau berdenyut misalnya di sini ya. Kan ada podcast ini, kalau nggak beberapa podcast lalu nanti bisa dicari ya tentang zikir nafas. Ya, bisa. Lalu sambil zikir nafas, waktu tarik nafas, waktu menghembuskan, waktu tarik nafas ditekan. Ini PC6. Waktu menghembuskan nafas dilepas. Tarik nafas ditekan PC6. Hembuskan nafas dilepas. Nah, itu untuk mengurangi stres ya. Atau di sini boleh. Waktu tarik nafas ditekan. Waktu hembuskan nafas dilepas. Tarik nafas ditekan. Hembuskan nafas dilepas. Nggak perlu berupaya ngilangi stres, lakukan saja gitu. Kan kadang-kadang stres hilanglah kamu, hilangkan kamu, nggak usah, nikmati saja prosesnya. Kadang banyak yang dikasih afirmasi positif. Iya boleh, ya nggak apa-apa. Nah, ini Pak, jadi perpaduan zikir nafas dengan akupressor, dengan pemijatan. Jadi bisa di PC6, bisa di CV17 ini, sambil ditekan gini. Dilepas ya, tarik nafas, tekan, hembuskan nafas, lepas. Sambil biar nafasnya nafas perut nanti ini. Nah, nanti bisa lihat di ngaji nafas juga ya. Kan kalau di ngaji nafas kan ada tarik nafas, perut maju, bukan dada yang maju. Nah, hembuskan nafas, perut mundur kira-kira, atau nafas diafragma. Dan itu nafasnya kalau itu lewat hidung semua gitu tuh? Ya paling bagus lewat hidung semua. Jadi zikirnya zikir kolbu. Dalam hati ya? Ya, zikirnya zikir kolbu. Tetapi seandainya ingin mengurangi rasa sakit secara cepat, hanya rasa sakitnya ya, itu bisa lewat mulut, menghembuskannya. Tariknya tetap lewat hidung. Ya kalau narik itu mau mapan pun lewat hidung ya, jangan tarik lewat mulut. Nariknya lewat hidung, lalu menghembuskannya lewat hidung juga paling bagus. Zikirnya kolbu, zikir kolbi. Tapi kalau mau mengurangi rasa sakit secara lebih cepat, rasa sakitnya ya, bukan proses penyembuhan. Jadi misalnya orang kesleo Kak, kesleo kan sakit banget tuh, atau kena peso, ya, kan sakit tuh. Nah itu bisa lewat, jadi gini, tarik nafas sambil dipegang ininya, lalu Allah, itu sambil mengucap Allah. Atau cukup dihembuskan dengan mulut, tetapi hatinya mengingat Allah. Nah itu teknik mengurangi stres, perpaduan antara titik-titik pengobatan ya dengan tasawuf. Tapi sekali lagi Kak Ami, yang penting rasanya ya, bukan kata-katanya. Rasanya. Ya. Di dalam itu. Ya berkaitan dengan rasa, waktu juga pernah kalau di pengobatan timur itu ada istilah ci ya katanya. Ci, gitu. Ya. Itu kan berhubungan juga sama langsung mempengaruhi emosi. Ya gitu. Betul. Makanya saya gini loh Kak Ami, orang itu misalnya dilakukan pemijatan, ini kan titik selaput jantung ya. Atau PC atau perikardium. Jadi kalau dipijat di sini harusnya energinya masuk ke perikardium. Cuma kalau orangnya nggak mau menerima, dia muarah aja tuh, nggak mau menerima. Ini nggak ngalir Kak. Jadi kembali lagi ke rasanya. Iya. Nanti kapan-kapan kita bahas ini ya, anatomi tasawuf ya Kak ya. Jadi kan yang paling substil kan ruh, memadat menjadi energi, menjadi nyawa atau chi atau prana ya. Lalu memadat menjadi saraf, memadat menjadi darah, dari daging jadi tulang. Nah, chi ini atau energi ini sangat dipengaruhi emosi, sangat langsung pengaruhnya Kak. Seperti gini, kami kalau marah matanya merah itu langsung kan? Bukan marah sekarang besok mata merah, enggak, langsung. Jadi pengaruhnya langsung Kak. Itu sangat dipengaruhi oleh chi. Ya, mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih bahas ke situ ya, ke bagaimana emosi mempengaruhi energi di dalam tubuh kita. Jadi secara kesimpulan tadi hubungannya antara stres, psikosomatis dan tasawuf. Tasawuf itu bisa, stres itu penyebab dari psikosomatis dan solusinya itu berbagi lewat tasawuf. Tasawuf, pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya lewat tasawuf dan melalui penerimaan itu. Ya, tasawuf itu qanaah, menerima takdir Allah.
Ya. Itu untuk podcast kali ini mungkin itu aja. Ya. Kalau teman-teman ada ide ataupun ada pertanyaan-pertanyaan bisa disematkan di kolom komentar ya. Untuk selanjutnya kita mungkin akan membahas lebih lanjut tentang tadi seperti anatomi secara sebiling itu seperti apa, atau mungkin dikaitkannya dengan pengobatan tradisional. Ya. Oke, terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama. Ya. Sekian, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.